Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Qala i'lam annal khusyu'a thamaratul iman wa natijatul yaqin al-hasil bi jalalillahi azza wa jalla. Kata Imam Al-Ghazali, ketahuilah bahwa khusyuk itu adalah buah dari iman dan hasil dari yakin yang dihasilkan dari mengagungkan, meninggikan Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi awalnya itu untuk mendapatkan keyakinan itu adalah dengan banyak-banyak berzikir kepada Allah, mengagungkan Allah, meninggikan Allah. Dari banyak mengagungkan Allah, meninggikan Allah ini lalu muncul keyakinan. Kenapa keyakinan dapat? Karena dapat rasa manisnya iman. Enak betul berzikir, melihat kebesaran Allah, keagungan Allah, kemuliaan Allah, ketinggian Allah, kesucian Allah, kesempurnaan Allah, banyak dirasanya, lalu nyaman batinnya, yakin dengan Allah. Umpama ada orang yang kalau keluar rumah baca-baca bacaan-bacaan keluar rumah, setiap kali dia membaca selamat, setiap kali dia membaca bacaan-bacaan yang diajarkan Nabi ketika naik kendaraan selamat. Saat dia lupa membaca ada kejadian, entah bocorkah, entah apakah yang rusak. Nah ini jadi menempa seseorang meyakini bahwa bacaannya itu didengar Allah, bahwa amalannya itu diterima Allah. Saat dia lupa bacaan tersebut, berarti Allah lah yang melupakan, barangkali begitu. Jadi memang akan terjadi sesuatu itu lalu dia lupa membaca, lalu yakin, Masya Allah. Nah itu contoh ringan. Rajin dia membaca sholawat, tenang dia, nyaman, yakin dia. Setiap kali dia membaca amalan-amalan sholawatnya, nyaman dia dengan Allah, nyaman dia dengan Rasulullah, ada kebahagiaan dalam membaca salawat tersebut, ada kedekatan spiritual dengan Allah dan Rasulnya. Setiap kali dapat musibah dia baca salawat, ada penyelesaiannya. Yakin itu memang luar biasa. Jadi pengalaman spiritual orang beda-beda, dan itu harus sering memang membaca keadaan, membaca isi hati dan hubungannya dengan Allah. Ini tidak bisa hanya sekedar konsep, sekedar paham, sekedar teori, tidak bisa. Harus diamalkan, harus ada suluk berjalan menuju Allah dengan ibadah. Banyak-banyak zikir. Kuncinya banyak membesarkan Allah. Membesarkan Allah itu lihat sifatnya, sifat Allah, perbuatan Allah yang ada pada diri kita. Anta'budallah ka'annaka tarah. Kata Nabi, ihsan itu engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Nah itu kuncinya. Melihat Allah itu bukan melihat zatnya, tapi melihat sifat-sifat kebesarannya. Saat melihat, merasa yang maha melihat hanya Allah, aku hanya dititipin mata bisa melihat, izin Allah juga bisa melihat, rahmat kasih sayang Allah juga bisa melihat.
dirasakannya saat melihat apapun yang dilihat, detik saat-saat dia melihat benda warna, disyukurinya betul Allah yang maha melihat, aku tidak melihat, aku hanya diperlihatkan, dirasakannya betul, nikmat betul. Nah, dari nikmat itu nanti dapat tamaratul iman, buah daripada iman. Sebab dia meyakini semuanya berujung kepada Allah. Allahu as-samad. Allah tempat kita bergantung. Mata kita tergantung Allah, Allah izinkan melihat, alhamdulillah. Telinga kita izin Allah, Allah izinkan untuk mendengar, alhamdulillah. Kaki kita bisa melangkah atas izin Allah, syukuri. Banyak betul. Bernapas, detak jantung, bisa makan, bisa minum, bisa baring, bisa jalan, bisa lari, bisa macam-macam. Dirasakannya itu bersumber dari Allah. Nah, ini batin ini. Lalu nyaman hati, tenang hati, damai, enak betul dengan Allah. Nah, dari situ muncul kenyamanan spiritual, lalu keyakinan karena Allah memberikan bukti daripada ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan zikirlah hati itu nyaman. Nyaman ini luar biasa, enak betul, mantap. Nah, lalu yakinnya itu tinggi yakinnya itu tinggi, dan imannya itu berbuah, ada hasilnya, ada manisnya. Lalu orang itu khusyuk. Jadi tidak lepas khusyuk itu daripada hubungan kita kepada Allah dengan zikir yang banyak kepada Allah. Lalu tidak hanya dalam sholat khusyuk, tapi juga di luar sholat juga khusyuk. Selalu ingat kepada Allah, nyaman kepada Allah, rindu kepada Allah, takut kepada Allah, itu khusyuk. Nah, itu luar biasa khusyuk itu. Kata Imam Al-Ghazali begitu, khusyuk itu adalah tamaratul iman, buah dari keimanan, hasil dari keyakinan yang didapatkan karena mengagungkan Allah. Mengamalkannya yang harus kuat, harus gigih. Tiap hari usahakan kita zikir terus, banyak zikir daripada tidak. Mudah-mudahan begitu. Jangan sebaliknya, di dalam kepala duit aja, hilang duit 1000 aja gini pusing, mau 1000 rupiah, nukar gulali, nukar apa, bonbon, hilang 100.000 pada kawa guring. Oh mah, duit banyak benar bisi, ratusan juta di bank, duit hilang 100.000 pada kawa guring. Seharian dipikirkan itu aja, bungolnya aku aja, aku nih nyebat bungol, di mana mah andak 100.000 tadi, cari sini, cari situ, cari kada dapat, kada kawa guring. Ini kan beban, syukuri yang ada. Ya kalau lah guru sudah juga dibacakan amalan supaya nang hilang tuh bisa dapat lagi, ya sudah juga di guru juga memberi amalan, ya jami'an nas di yaumil la raiba fihi ijma' baini wa baina dhalati. Nah, itu bacaannya. Wahai Allah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan, hari kiamat ini dikumpulkan di padang mahsyar. Ya Allah, ijma' baini, ya Allah kumpulkan aku dan barangku yang hilang. Nah, itu bacaannya itu. Udah juga dibaca guru kada dapat juga, ada guring ulun. Wah, ini terlalu ngarannya. Sudah bapak juga pusing-pusing kada dapat, kada cari dahulu kada dapat, udah berarti takdir. Nah, kayak itu orang beriman ini kada bini disangiti, anak dijinjit, menyanyangit terus sekalinya apa? Biar nang mamanya abahmu tuh nak kehilangan nak 100.000 jadi menyenyangit. Aku tahu benar kelakuan Abah Hikam tuh saking pemalarnya, hilang 100.000 aja aku guring. Makan jen rasa kada nyaman, padahal nyaman masakan bini ini.
rasa hambar kayak karena covid. Ini terlalu benar orang kayak ini ya kalau lah. Jadi bila banyak kita tuh ingat kepada selain Allah tuh beban. Apa aja selain Allah itu, anak kah, bini kah, kagandangan bini terus itu beban. Bini bulik kampung sebulan ada datang ada karuan guring, nah, itu beban juga, sakit benar. Dikit-dikit nelpon, dikit-dikit sehari 3 kali nelpon, maka nelpon harus video call. Bila kada diangkat bini gelisah, mana bini ini lawan mantan bahari kah? Apa bini singgungasan mungkin lah. Maka boleh ke kampung tuh ada pacarnya bahari, kayak apa? Harus video call. Maka ada nang pian laki itu, bini itu ada GPS-nya. HP itu ketahuannya ke mana. Ayo pian ada saking cemburunya tuh laki nang kayak itu. Wah, dikit-dikit nelpon, nguyak nang bini ini kayak dia kalau udah percayai ada kayak itu. Ini beban pian. Lapah bener, iya kok lapah bener. Bini hendak tulak ke mana aja di teleponnya, umpama hendak ke Bontang, umpama hendak ke Tenggarong, di teleponnya sama siapa dihiga di mobil, iya babis dihiga siapa lakian kabeh binian, ya Allah, iya ada orang kayak itu ya. Beban gak ada, sakit itu sakit, nah pikiran terganggu bener. Nang sayang lawan anak kayak itu juga, bilang sayang banar tuh, sayang tuh boleh Jepang, tapi amun terlalu banar itu beban. Lawan dunia tuh kalau terlalu banar tuh beban. Duit itu penting, tapi kalau nang itu aja dipikirkan siang malam, mulai ujung rambut sampai ujung batis duit aja, maka kan dapat pulang pusing itu. Ya kada. Gilaan, gila lawan gigilaan. Bakesan nang miliar mahayal aja, bungul. Tanah kada bisi, itu kada bisi. Aku jar kena menyesugih jar, umpama menjadi miliarder jar hendak itu aja dikisahkan mulai pagi sampai tengah hari dudukan, aja kada begawi. Mahayal aja itu beban pian. Mengalihi baik kenapa kah digawi bajikir ka apa kayak kalau nah itu nang sayang lawan anak kayak itu juga sayang lawan napakah toko kah apakah seberatan nang berkaitan lawan dunia itu kada boleh terlalu berlebihan, sebab kalau berlebihan kena beban. Saking sayangnya lawan anak, telepon terus anak sekolah di Banjar sing jauhan, maka HP kada boleh misalnya di pesantren dihubungi ustadznya kena mau menjurung HP lawan si murid tadi, itu kasihan benar. Ustadznya ditelepon terus, ustadz guru kawakau dan bapandir lawan anak urun kagandangan bener hanya ini kada beban kada pusing kepala. Nah, apa itu? Tawakal lah lawan Allah ya kalau ini kalau sudah lawan dunia. Jadi bila kita lawan dunia kebanyakan itu beban. Tapi beda kalau kita kebanyakan lawan Allah itu nyaman. Nah, ada sama. Lawan Tuhan aja terus ingat terus lawan Allah, ingat terus lawan Allah. Sebab gawian Nabi itu ingat Allah. Kita umpat mutabah lawan Nabi, umpat ingat Allah juga. Nah caranya tuh, jadi supaya Nabi kada tinggal, seolah-olah kita itu melihat Nabi, seolah-olah kita menggawi-gawian Nabi, dekat secara spiritual dengan Nabi, ingat Allah, ingat Nabi. Lalu bila kita ingat Allah, bujur-bujur ingat Allah, seolah-olah bahkan hanya Allah yang ada, seolah-olah Allah lah yang sudah melihat Nabi, memandang Nabi, memperhatikan Nabi, membimbing Nabi, dan gawian kita gawian Nabi, lalu seolah-olah Allah melihat Nabi. Itu dekat benar sudah itu. Mutaba'ah lawan Rasulullah, ingat kepada Allah. Sebab Allah itu selalu diingat oleh Nabi, gawian Nabi ingat Allah. Maka kita pun umpat juga ingat kepada Allah, sekaligus satu sisi Allah ingat kepada Nabi. Pahamlah?
Kita berzikir nih, nah kita berzikir sampai kita merasakan hanya Allah nang ada, la maujuda bihaqqin ilallah. Ini nama amalakan sifat wujud. Ada juga nama amalakan sifat baqanya Allah, hanya Allah yang kekal, seorang mati. Nah, hanya Allah nang ada, akan dekat jualan wujudnya juga. Sebab baqanya itu wujudnya Allah tuh baqa, wujudnya Allah itu mukhalafah, wujudnya Allah itu qiyamu ta'ala binafsih, wujudnya Allah tuh wahdaniyah. Kembali ke wujud nang ada tuh Allah itu sifatnya kekal, nang ada itu sifatnya Allah kada sama lawan makhluk, nang ada itu hebat mukhalafah lil hawadis qiyamu ta'ala binafsih, itu harapan Allah tuh. Diamalakannya itu dekat dengan Allah, seolah-olah hanya Allah yang ada. Sudah seolah-olah yang ada Allah aja, Allah nang melihat, Allah nang mendengar, seberatan kayak itu. Ini rasa aja bang lah, rasa. Di hakikat hanya Allah yang ada. Lalu kita kan disuruh memandang Nabi, kita kan disuruh ingat Nabi, kita kan disuruh bersalawat lawan Nabi. Kada kita nang bersalawat, kada kita nang memandang Nabi, Allah yang memandang Nabi. Nah, kada kau pisah antara la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada kau bisa antara syariat dengan hakikat. Jangan kita yang memandang Nabi. Kalau kita memandang Nabi syirik. Kalau kita yang memandang Nabi berarti kita ingat kepada makhluk. Tapi kalau Allah yang memandang Nabi, Allah yang ingat kepada makhluk, karena memang Allah sayang dengan makhluk yang bernama Nabi Muhammad. Ada salah sebab Allah yang berkehendak untuk ingat kepada Nabi Muhammad. Allah tuh kan ingat terus lawan Nabi Muhammad. Biar pindah alam pun tetap Allah itu sayang lawan Nabi Muhammad, memperhatikan Nabi Muhammad, mencintai Nabi Muhammad, membimbing Nabi Muhammad. Ada kawa. Innallaha wa malaikatahu yusallu ala nabi. Allah tuh selalu bersalawat rahmat. Rahmat Allah tuh menyertai Nabi Muhammad terus meskipun pindah alam. Itu luar biasa. Nah, kita kayak itu juga disuruh oleh Allah, ikam bersalawat ujar Allah lawan nabiku. Bersalawat kita lawan Nabi Muhammad, kita sayang lawan Nabi Muhammad, lalu kita berdoa, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikanlah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Sidin itu sudah sempurna, sudah tinggi makamnya, tapi mudah-mudahan terus ditinggikan aja terus. Bukan sidin kurang pengrahmat Allah, banyak, tapi kita berdoa mudahan terus-terusan. Kayak itu. Lalu karena kita mendoakan kayak itu, sayang jadinya kita lawan Nabi Muhammad, mudahan disayang Allah. Nah, dalam menyayangi Nabi Muhammad, memandang Nabi Muhammad, kayak jangan kita berbawaan lawan Allah, ma'iyah lawan Allah, bersama-sama dengan Allah. Jadi kada salah kita jangan melihat Nabi, memperhatikan Nabi, mengompati gerak-gerik Nabi, kita keakuan itu masih syirik kecil, tapi keakuan aku aja, aku nang melihat Nabi, aku nang mengompati Nabi, orang lawan Tuhan. Sebab Nabi itu kada pernah luput dari dengan Allah, kada pernah lepas dari Allah. Nah, kita mutabah jawaban batin sidin mutabah kada secara zahir, kada cukup secara zahir, secara batin 42 mutabah lawan Nabi. Nabi ingat Allah, kita ingat Allah. Lalu sudah kita ingat Allah, hanya Allah yang ada segala-galanya yang kita pandang, lalu seolah-olah Allah lah yang melihat Nabi Muhammad. Nah, jadi gerak-gerik kita pun model kayak Nabi itu, gerak-gerik sidin itu diatur oleh Allah, dibimbing oleh Allah. Jadi nang kita gawi pun juga Allah menyertai kita, Allah nang mengatur kita, seolah-olah kayak itu Allah memandang Nabi Muhammad. Jangan mengaku kita Nabi Muhammad, jangan mengaku kita juga Tuhan. Ini perasaan. Namun sudah kayak itu lalu khusyuk, itu termasuk juga ngarannya melihat keagungan Allah. Seberatan kan kembali kepada Allah. Ya kalau lah itu dalam batin, ayat-ayat tentang hakikat, ayat-ayat tentang ketuhanan itu simpan di batin. Kalau yang zahir, aku nang bergerak, aku nang berpandir, aku nang melihat, aku nang ini itu aku, memang kita secara syariat. Jangan bapak dah nang berpandir ini siapa aja? Nang berpandir ini siapa? Kita juga ya nang berpandir, syariatnya kita. Ya kalau kita itu banyak ayat-ayatnya. Laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Nang kita gawi itu kita ada hasilnya, nang kada baik kita gawi ada hasilnya, kita juga. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Aku jar Allah kada hendak empat campur mun ikam kada
Amun ikam kada berusaha, aku ada mau juga membantu ikam berusaha juga dahulu untuk supaya berubah. Mun ikam mau berusaha, ayo. Nah, jadi seolah-olah Allah tuh memberi kebebasan. Ayo sudah silahkan ikam. Kamu ada otak kubari, sudah hati nurani kubari, hati sudah kubari, Nabi sudah kuutus, ada juga aturan-aturan yang harus diikuti, yaitu Al-Quran dan Sunnah, ijma, qiyas, agama Islam. Pelajari itu, amalkan itu, pilih itu, jadikan itu pedoman. Nah, modelnya kayak itu tah. Secara syariat kita disuruh kita nambah usaha dalam hati, kita berusaha pun juga atas rahmat Allah. Kadakawa kita sembahyang, kadakawa kita berpuasa, kadakawa kita berzakat, itu hidayah Allah. Nah, jadi kita sombong, bersih. Sebab Allah yang hebat, bukan kita. Ini ngarannya Jalalullah, melihat ketinggian Allah, keagungan Allah, kesempurnaan Allah. Allah berataan. Jadi hati kontak terus lawan Allah, sekaligus ingat lawan Nabi Muhammad, karena kita ma'iyah bersama Allah untuk melihat Nabi Muhammad. Jangan kita melihat Nabi Muhammad, tapi Allah lah yang bersolawat, Allah lah yang melihat, membimbing Nabi Muhammad. Wa man ruziqa dzalika fa innahu yakunu khashi'an fi sholati wa fi ghairi sholat bal fi khalwatihi wa fi baitil mali 'indal hajati. Dan barang siapa yang diberikan rezeki seperti itu bisa mengagungkan Allah, lalu ada keyakinannya, lalu buah hasil imannya, lalu jadi khusyuk. Dia khusyuk dalam sholat dan di luar sholat, bahkan dalam kesendiriannya tetap dia khusyuk kepada Allah. Biarpun seorangan ada juga wani maksiat, terus saja khusyuk daun Allah. Ini pian mantap benar nih. Takutan naon Allah, jauh dari maksiat, maksimal dalam taat. Ini kada HP orang tertinggal di warung hilang, jam orang tertinggal di pauduan hilang. Itu ngarannya kada takutan lawan Tuhan, hantuk terus. Jar aku jangan ada kesempatan, rugi kada digunakan, ada kesempatan. Nah, ini ngalih nih. Nang mengkritik orang korupsi itu jar. Mun ingin juga disuruh dan bisi jabatan kayak itu, amun kawa juga kada korupsi jar, korupsi juga jar. Nah, ini kan ada kontrolnya apa nggak ada? Jika ada kontrolnya di hati lawan Tuhan, dekat lawan Allah, kada wani juga. Nah, kalau lain haknya ini, bapak juga makanan yang haram, maka makanan yang haram ini bila dibawa berzikir lalu kada nyaman, sembahyang kada nyaman, beribadah kada nyaman, kada ada kontak lawan Allah. Ngalih Allah tahu, gak kelakuan kada karuan, jadi ngalih. Nah ini nang kada mau lalu orang-orang yang dekat dengan Allah tuh maksiat tuh, sebab bilanya pas ibadah lalu kada nyaman, sementara nang nyaman nang mereka rasakan tuh rezeki yang ganal benar. Itu halawatul iman tuh rezeki ganal benar. Maka dapat halawatul iman ini, manisnya iman ini, lalu jadi orang yang takut kepada Allah, mahabbah kepada Allah, rindu kepada Allah, macam-macam. Nah, itu hasilnya tuh. Bahkan fi baitil mal 'indal hajah, di dalamnya bagawi di baitil mal misalnya. Nang apa istilahnya tuh rumah harta. Jadi nang zakat masuk ke situ juga banyak. Perbendaharaan negara. Ini perlu duit, jadi perlu harta. Tatap kedua nih ambil. Nah, ini hebatnya orang kayak ini. Sebab apa? Inya dekat lawan Allah, lalu kada wani. Andai inilah dimiliki oleh kita kaum muslimin di Indonesia, utamanya pemimpin-pemimpin itu bujur-bujur, insya Allah dengan hasil bumi Indonesia yang luas, yang kaya ini, sejahtera, rakyat itu sejahtera. Ini kada korupsi kita terus, ada proyek pasti korupsi. Itu jadi orang gebang lah. Nah, kenapa yuk? Karena kada ada rasa takut lawan Tuhan. Nah, itu tuh. Amun kada korupsi guru aja bila sugihnya jar. Nah, itu ngalih sudah. Ngalih sudah.
Fa inna mujibal khusyu'i ma'rifatuhu itla'ullahi ta'ala 'alal 'abdi wa ma'rifatu jalalihi wa ma'rifatu taqsiril 'abdi. Karena sesungguhnya yang membawa atau mengakibatkan kehusyuan itu adalah ma'rifahnya kepada Allah, yang Allah itu bisa melihatnya. Ini juga ma'rifah tentang ketinggian Allah, ini juga ma'rifah tentang rasa kurangnya hamba ini banyak dalam ibadahnya kepada Allah. Rasa kurang aja, rasa kada ada bisa apa-apa, biarpun sugih kada merasa sugih, merasa fakir on Allah. Nah ini naharat nih. Ini kada sudah miskin merasa sugih. Buktinya apa? Ada sembahyang, ada beribadah, sudah miskin secara materi kada hendak beribadah. Itu rugi benar itu. Nah beda dengan orang yang sugih tapi merasa ada bisi kekayaan dan merasa kurang aja dengan Allah, miskin aja dalam ibadah. Nah itu tuh mantap, itu bagus benar itu. Jadi umat Islam tuh kalau bisa tuh sugih, tapi sugih kada merasa sugih. Nah itu sebab yang maha ghani, yang maha kaya, al-mughni, yang mengayakan, yang kaya Allah, yang mengayakan Allah. Al-mughni itu yang mengayakan, yang mengayakan Allah. Nyaman aja mun Allah nak mengayakan, kaya tuh. Nah di sini jadi kembalinya khusyuk itu dijar Imam Al-Ghazali ma'rifah. Ma'rifah Allah mengawasinya, ma'rifah tentang ketinggian kebesaran Allah. Lalu bila sudah melihat Allah tuh hebat, lalu seorang tuh merasa kada hebat, itu ngarannya taksir. Taksir ini merasa kurang ini dalam ibadah, dalam sifat, dalam kelakuan, dalam hubungan, merasa kurang aja. Banyak sembahyang merasa kurang aja, banyak baca Quran merasa kurang aja. Sembahyang ada karuan nya, ujar inya, padahal bagi orang itu khusyuk sudah, tapi nya merasa kurang aja. Ini bagus ini. Berilmu alhamdulillah ada juga, tapi kada pernah merasa berilmu. Ini hebat, ini taksir ngarannya, merasa kurang, merasa kada bisa apa-apa. Allah juga yang serba hebat. Sebab apa? Inya bisa kayak itu karenanya melihat Allah. Allah yang serba hebat, seorangnya apa dah? Nah, kayak itu. Nah, ini untung benar pian ada perasaan rasa kayak itu tuh, untung benar. Andai kaum muslimin tuh rasa takut dengan Allah, kedekatan spiritualnya dengan Allah tuh tinggi, kada wani tuh maksiat. Dompet orang kehilang di jalan, kada wani ambil yang isinya. Namun ambil dompetnya kada apa-apa, pang kenanya diumumkan, kada apa-apa, diamanakan. Kalau ada orang jahat yang lolah, kada apa-apa, daripada kena dibiarkan orang nama ambil, kena kalau kada bertanggung jawab, baik aku ambil, hanyar diumumkan di Facebook, di Instagram kah, di mana kah, adakah nang kehilangan dompet, ada duitnya, ada KTP-nya dan lain sebagainya. Kalau ada KTP dan nomor teleponnya mana aja, kada usah ngali-ngali lagi, itu tinggal telepon aja. Amun kada ada alamat macam-macam, mau makan tapi jangan juga dipadahakan dompetnya warna apa. Kalau kan ada yang banyak mengaku-ngaku duitnya di situ juga ada foto, tapi kada tahu juga foto ini foto siapa, ngarannya nggak ada. Oh tapi nyaman aja lah, tinggal dipoto tak, ini ampunnya nah nyamannya kalau lah nyaman itu. Wah ini canggih bang sudah. Jadi mun ada nangka itu ambil pian, tapi jangan diambil dalam arti dimakan tuh lain, dipertanggungjawabkan, dibantunya, dihubunginya kayak apa caranya dengan media sosial. Wah ini nyaman benar. Jangan dibiarkan lo kopoh barang temuan setahun mau makan kesana kemari. Wah ini nyaman banget mau makan bubuhan, apakah bubuhannya kan grup WA, grup di anu tuh di Facebook macam-macam. Oh makan di situ ada di joma ambil pas perlu duit, setahun sudah nih tiap hari dia mau makan terus. Setahun kan ada jual duit kada ada, pakai ya dulu boleh setahun bang sudah. Itu disuruh dalam fikih itu setahun dia makan. Namun dalam fikih itu setiap hari Jumat, nyari Jumat aja bang, kada ada nang kumpulan orang. Kalau wayah ini nyaman bener pian,
apa ngalihnya makan di sini di Banjar tahu ya Allah cepat benar ini dimasukkan apa ngarannya itu nang pengumuman gasan ceramah Jakarta tahu dah tak langsung ini nah si anak kawan kita najar majer urun cepatnya hitungan detik kada sampai semenit anyar diupload langsung anulah pian najar malam ini najar ya Allah jurung cepatnya sana kemari buka gambar tuh foto tuh sana kemari luar biasa. Nah kayak itu tuh amun kita ma'rifah lawan Allah itu bagus, dekatan spiritual bagus, insya Allah kada wani maksiat. Amun hanya persoalan jam tangan, HP, dompet, kada. Jangan itu duit miliaran di hadapannya. Kesempatan nak korupsi ada kada kunnya. Itu jakaka itulah aman benar. Kada ada maling. Nang ada nih pian wallahu alam. Adakah sudah ulun bekesah berebutnya nama ambil duit lain duit seorang ada kalau ulun bekesah waktu hendak mengambil ATM di situ nah yang di pergudangan situ ada kalau yang arah ke pergudangan dah ada kalau situ BRI kalau sebelah kiri ya kah kan nggak kanan tapi sebelah kiri jalan yang para Eramat kah itu kan ada BRI kalau nah ulun mengambil duit pas hendak keluar darinya ada boxnya kalau kaca gitu nah pas urun hendak keluar ada duit di parak situ nah parak pintu tuh tapi masih di dalam jadi tak ucap duit siapa juga orang nang bahiga anan ulun mengambil atim langsung mengambil bercapat nang di luar nih parah lagi nang di luar nih kan nyata kadinya masuk ke dalam nyata lain duit ini di luar jakanya pernah di dalam ya kan nunggu antrian kalau kenapa juga pecapat piannya manubruk anu tuh pintu tuh supaya dibukanya anak ambil duit itu tapi tak ada ulun yang di dalam nah ulun tuh tak nganga pian anjir ulun kenapa berabut duit seorang kaja kadi japai kada ulu pun ulun kahilang nih kada langsung brok ya Allah ulun di situ nah kaganangan pian 6 tahun 7 tahun yang lalu sama nyesal sampai ini kenapa kan ulun mengambil maksud ulun tuh kayaknya ulun mau makan ini ada tahu dah ulun inya sepeda motor keluar ulun melihatnya masih jadi ulun nih inya nih ampunnya kah kalau pangmalnya lihat duit kah ulun lihati keingatan itu tuh bayang sampai ini menyesal ulun jaka ulun ambil jadi kan hanya ulun mau makan adakah orang nang di Samarinda kehilangan duit tapi ulun udah hendak mendapatkan jumlahnya di salah satu ATM di Samarinda nah jangan padahkan tempatnya banyak tuh nama aku ulun jer kini di situ nah lain tuh mengarampot ya kesempatan pulang juga bapak dahi ihjat maka bisa mau menabaknya duitnya sekitar sekian jar nah ayo tapi ATM-nya salah berarti berdusta ya kalau atau kada usah dipadahakan kada usah pokoknya pokoknya adalah yang kehilangan duit gitu aja di manakah sebutakan dulu di mananya berapa jumlahnya nyaman makan ulun itu Jepang menyesal kenapa kada ulun ambil inya nambah berebut yang luar biasa kayak ampun inya ulun lihatinya kada pang malihati ampunku kah dahulu kada dalam pikiran mengambil tuh lihati dulu ampunku kah gitu nah kada biar maju bener padahal ulun di hadapan duit itu inya nang dihigeprak harat bener jerun ini tangannya nih maju bener pian itu yang sangat ulun tabayang-bayang dan sampai hendak tertawa itu orang nang di luar nih bungul bener kenapa mah aku ya pun inya aja belum masuk ke dalam mapian ditanda ditabraknya pintu tuh diambilnya tapi tadi ruang di dalam bertiga kami inya di luar ulun nang tadi yang melihat itu nah ya Allah nyesal kada ulun ambil maksudnya tuh kayaknya dipadahakan itu kan lu kopoh menang ambil itu bertanggung jawab untuk mau memakan nah tahu pang nang berdua nih menang di luar itu aja kayaknya ambil nyata udah bener percaya sebabnya bilang hantuan tuh pang diterjangnya pian
pintu ATM menangnya kan kaca, kalau itu diterjaknya dibukanya taruh orang di dalam mau bungul banner jerun gini nih nyata lain ampuninya nang di luar tuh nyata lain ampuninya. Mungkin ada orang sebelumnya kalau tegugur kan duitnya keluarnya tegugur duitnya, kadang mungkin orang nang di luar itu ampunnya kalau sebabnya belum masuk. Aneh itu aneh. Nah ini nih nang ulun pikir kayak apa jerulun ini, apalagi yang di hadapan ada duit dompet bisa hanya di jerulun. Di mana kita ada iman kita lawan Tuhan, nah di situ tuh jakanya hati kita tuh takutan Allah kedewan itu. Dapat amanahkah mengelola apakah duit zakat dibujur-bujur digulung-julung lawan nang berhak kadewani mah ambil sebab apa takutan itu lain hak kita. Nah itu ini dari mana dapat nangka ini? Karena ma'rifah lawan Allah. Amun sudah ma'rifah lawan Allah, takut lawan Allah, dekat secara spiritual dengan Allah, kadewani macam-macam. Nah ini lalu orang itu bisa khusyuk, ingat terus lawan Allah di luar sholat maupun di dalam sholat maupun di luar sholat. Nah ini intinya di situ. Jadi memang kita harus ma'rifah dengan Allah. Ma'rifah itu kada sekedar paham tapi rasa. Ma'rifah itu bisa artinya merasakan kehebatan Allah. Di samping paham dan merasakan kehebatan Allah. Rasa itu yang penting dipupuk. Nah mudah-mudahan lalu rasa takut ada lawan Allah, rasa kurang lawan Allah, rasa berdosa gitu, rasa macam-macam. Nah dari situ lalu muncul khusyuk, insya Allah. Mudah-mudahan ada barokahnya dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi washabihi ajma'in. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.